Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, Sabtu 7 Januari 2023 dengan tema Bersaksi di Tahun yang Baru. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, pimpin dan sertai kami pada saat ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya setiap firman yang kami baca bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya di tengah keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sebab setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengapa ada orang yang menolak untuk bersaksi? Alasan pertama, karena merasa tidak punya pengalaman yang baik atau tepat untuk diceritakan, atau juga merasa tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa menceritakan peristiwa hidup sebagai sebuah kesaksian. Alasan kedua, karena merasa bukan bagian atau tugasnya. Bersaksi hanya menjadi tugas beberapa orang yang diberi kemampuan untuk bercerita. Alasan lainnya, karena merasa belum saatnya, karena masih menunggu proses-proses yang Tuhan hadirkan di dalam perjalanan hidupnya. Bacaan kita pada hari ini menampilkan dua tokoh dengan latar belakang yang menarik, yang sesungguhnya dipertemukan oleh Tuhan di dalam sebuah perjumpaan yang luar biasa. Tokoh pertama adalah Kornelius. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10, Kornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di wilayah Kaisarea. Kornelius dan seisi rumahnya adalah orang yang takut akan Allah, memberi sedekah, dan senantiasa berdoa. Kornelius mendapatkan penglihatan, di mana malaikat memintanya untuk dapat berjumpa dengan Simon Petrus. Jadi dalam situasi ini, Kornelius memiliki keinginan untuk mencari pesan Tuhan dari pengalaman beriman Petrus. Tokoh kedua adalah Simon Petrus, seorang murid Yesus yang dahulu semasa Yesus melayani di dunia sempat menjadi orang yang menyangkal Yesus. Namun dengan kuasa Roh Kudus, Simon Petrus dan para murid lainnya bersaksi tentang Kristus. Perjumpaan keduanya menjadi menarik
Sebab di satu sisi Cornelius ingin mendengarkan maksud pesan yang ia terima dari malaikat Tuhan. Di sisi lain, Simon Petrus menceritakan tentang bagaimana ia menyaksikan karya Yesus di dalam hidupnya. Petrus menyampaikan kesaksian itu dengan penuh kesungguhan. Jika kita memperhatikannya lebih dalam, maka Petrus sesungguhnya tidak sedang bercerita tentang dirinya atau kehebatannya, tetapi ia sungguh-sungguh berfokus menceritakan tentang Yesus yang ia lihat di dalam hidupnya. Petrus mengawali dengan menyatakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Firman yang diberitakan membawa damai sejahtera, dan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan karena Allah menyertai dia. Yesus mati dan dibangkitkan, sehingga sejak saat itu para murid diberi tugas untuk mempersaksikan itu kepada banyak orang. Tujuannya agar banyak orang yang percaya dan mengalami pengampunan dosa. Petrus menceritakan perenungannya atas perjumpaan dengan Yesus. Petrus merasa bahwa bersaksi adalah bagian dari kehidupan sebagai murid Kristus, sehingga kapanpun ia siap untuk menjadi saksinya. Tanpa kita sadari, ada banyak orang di tengah kehidupan saat ini sedang haus dengan kebaikan Tuhan. Terkadang, kita sebagai murid masa kini dan pasti mengemban tugas kesaksian itu, lebih sering mencari peristiwa besar untuk menjadi bahan kesaksian kita. Padahal, ada banyak orang yang merindukan kehadiran Tuhan, seperti Cornelius yang merindukan kehadiran Tuhan secara sederhana dan menantikan kisah-kisah itu. Mari kita merenungkannya. Belajar dari Simon Petrus, ia menceritakan kebaikan Tuhan berdasarkan perenungannya akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Siapapun kita sesungguhnya dapat melakukannya. Kita perlu untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Ingatlah bahwa kita adalah murid-Nya yang juga disertai oleh Dia dan dimampukan untuk bersaksi. Untuk itu marilah kita belajar merenungkan kehadirannya di dalam hidup kita, yang seringkali terus menolong kita dalam pergumulan hidup setiap hari, baik dalam pekerjaan, kehidupan berkeluarga, membangun relasi, dan lainnya. Dalam setiap langkah kehidupan kita, Dia selalu ada. Marilah kita kembali merenungkannya. Saat ini mari kita berkomitmen. Saya dapat menjadi saksinya melalui tindakan yang sederhana dengan memberi semangat kepada saudara atau teman yang sedang membutuhkan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami menemukan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami dimampukan untuk bersaksi, bercerita tentang kebaikan-Mu yang sederhana di dalam hidup kami. Sekaligus mampukan kami juga menjadi saksi-Mu ketika kami mengetahui apabila ada saudara-saudari kami yang sedang rindu atau haus akan kisah kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.